Kan saya adalah owner dari Yobo Tteokbokki Indonesia. Mana mungkin orang Indonesia lokal bisa meng-create satu produk yang otentik Korea saat itu. Kita lebih ke middle low. Karena saya bukan menjual makanan sehat, tapi menjual makanan enak gitu. Berarti bukan berarti nggak sehat ya. Nonton film apa yang Queen viral? of Tears. Aku Lovely Runners. Tapi lebih viral yang itu loh sekarang. Yang mana sih? Mana sih Queen of Tears lah? Lovely Runners lah. Kim So Hyun itu siapa? Kim So Hyun, Queen of Tears. Annyeong. Annyeonghaseyo. Annyeong. Udah mulai? Udah? Annyeonghaseyo. Queenchana. Queenchana. Sarang yo. Weh. Udahlah. Kayak mana ini? Rupanya kita udah bertemu lagi sama teman-teman yang ada di rumah. Iya, dan di jalan ya. Kalau yang ada di perjalanan apa? X Channel ya, Yo, Lena ya. bro. Gimana hari ini nggak sama kita? Enggak Kayaknya. Terus kenapa hitam-hitam? Kita ini kan biasanya kalau uni-uni Korea, apa-apa Korea tuh kan suka pakai baju hitam. Cebol. Apa itu cebol? Kan katanya nonton Korea. Kan aku masih kayak baru-baru gitu. Iya. Tapi kita sebelumnya hari ini tuh kan kita mengundang salah satu narsum yang uni-uni Korea nih. Tapi kan kita harus buat penasaran teman-teman dulu dong. Wajib sebelum nonton subscribe YouTube channel kita dulu nih di bawah nih, wajib di subscribe. Kasih tahu official. Iya. Jangan lupa aktifkan lonceng. Jangan lupa juga follow Instagramnya, semua kalau bisa di follow, dan yang pastinya jangan lupa juga follow X Channel, ya kan? Ya, Instagramnya X Channel ya. Iya, Instagramnya X Channel. Aduh, gila Terus sih. buat X people nih di mana, di Jakarta? Iya, ada di Jakarta, ada di Surabaya, Bogor, Banten, Bandung. Luar biasa, masya Allah banget. Oke, kita nggak usah berkepanjangan, kita langsung aja undang narsum kita dari Korea. Langsung diimpor ya? Langsung impor ekspor. Impor. Oke, inilah narasumber kita yang sangat cantik jelita, Kak Irma Utari. Uni. Oh, harusnya Annyeonghaseyo gitu ya. Annyeonghaseyo. Cantik Kamsahamnida, udah selesai. Tunggu dulu. Cukup. Ini narsum udah uni-uni Korea. Udah uni-uni Korea ini siapa? Ini uni-uni Padang. Kok uni-uni Padang udah ada di sini? Ini uni. Beda kan? Uni. Beda kakak. Beda. Oh, tapi artinya bukannya sama aja ya? Kak Irma ya? Sama. Oh, berarti uni. Apa jangan-jangan kita masih ada ya? Kita serumun emang kan sama-sama Asia kan? Kayaknya kita punya ikatan keluarga bersama mereka nih. Ya Allah, astagfirullah. Oke, Kakak Irma Utari. Selamat siang Mila, Liana. Hai, terima kakakku. kasih diundang ke Kasih Tahu. Terima kasih juga sudah hadir di Kasih Tahu. Kak Irma, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, lancar-lancar semuanya. Alhamdulillah, walaupun kemarin sempat agak berdarah-darah ya. Kenapa? Iya, apa? Berdarah-darah. Apa? Ya pasti kan kita karena saya sendiri langsung perkenalan apa langsung cerita nih? Cerita dulu. Cerita aja ya. Nanti ya kenalan kalian. Kalau mau Mungkin kenalan langsung kesibukannya apa sih hari ini? Oh gitu ya langsung. Enggak, yang berdarah-darah nih. Berdarah dulu ya. Berdarah-darah. Ya karena kan saya bergeraknya di industri makanan dan minuman ya. Jadi F&B itu memang kemarin sempat beberapa bulan setelah Lebaran, bahkan sebelum Lebaran itu udah mengalami naik turun banget nih. Oh, iya? Nah, Apalagi pas Covid ya. apalagi itu sangat berdarah, hampir koma bahkan. Pas Lebaran kemarin juga gitu ya? Iya, hampir begitu ya. Tapi gimana caranya kita tetap menyikapinya dengan bijak dan kita terus berinovasi sehingga produk kita tetap bisa menghasilkan dan tidak ada pemecatan karyawan seperti itu sih. Itu intinya. Jadi guys, Uni, rekan-rekan semuanya, ex-people ya, semua aku panggil. Jadi Kak Irma Utari ini adalah pengusaha ya? Pembisnis. Womanpreneur. Womanpreneur. Di bidang F&B ya. F&B dan
nggak nyangkanya aku tuh bisa ketemu Kak Irma tuh termotivasi juga, Uni. Masya Allah. Seorang wanita yang punya karirnya cemerlang. Masya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita kenalan lebih lanjut lagi. Berarti kesibukannya apa nih Kak Irma nih? Kesibukannya sebenarnya sih nggak sibuk-sibuk banget sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya saya sendiri kan saya adalah owner dari Yobo Tteokbokki Indonesia. Jadi kesibukannya itu kalau saya develop produk baru tuh akan merasa sibuk banget karena semua R&D dan food dan apa namanya resep tuh saya semua yang create. Kakak semua? Ya, ketika nanti udah running, udah bisa diterima di masyarakat, kita udah tinggal jalan-jalan aja sebenarnya gitu. Udah pergi sana sini gitu. Kayak ini berarti ya Kak Irma, apa tuh namanya kayak misalnya resep sausnya atau apa gitu kan ya? Betul. Oh itu Kak Irma berarti ngeresep sendiri? Betul, jadi dari mana kita ngeracik sendiri? Ngeracik sendiri? Racikan semua sendiri, terus kita masukin ke lab, udah izin. Gila. Dimulai. Tahu nggak? Kalian belum ada beberapa yang mungkin yang belum nyobain. Wajib cobain, itu enak banget. Aku udah nyobain. Kalau mau lihat, aku pernah cicip. Nah, baru cicip kan? Aku itu kalau pergi ke kafe-kafe ada yang beberapa memang udah bekerja sama mitra dari Yobo Tteokbokki itu. Gila, pasti beli. Aku langsung bilang, Yobo Tteokbokki ini. Aku udah nyobain semua menunya, kalian wajib coba. Enak banget. Betul, kalau misalnya mau sedikit promosi nih, kalau kalian lagi jalan-jalan ke luar kota, misalnya Jawa ataupun ke Sumatera, nah bisa pesan di dalam resto on trend. Sudah banyak ya? Boleh nggak sih promosi? Boleh, ngomong aja, nggak apa-apa. Kalau perlu ada. Iya. Jadi kalau kalian bisa datang ke restorasi kereta, kalian bisa order di sana. Jadi itu teknologi yang kita bikin, gimana caranya membuat simple makan Korea bisa kalian makan di mana aja gitu. Oh, berarti di stasiun bukan di dalam KAI-nya gerbong keretanya. Kan ada kantin ya, Kak Irma betul. ya. Karena aku kan sering di naik KAI, nah itu di kantinnya. Daebak tuh artinya bagus. Luar biasa, enak. Daebak. Aku udah tahu ya. Feelingnya. baru nonton sekali. Baru nonton ya, Daebak. Berarti gitu. kalau mau naik kereta, misalnya aku ini dari Jakarta ke Bandung, aku udah boleh pesen ya? Boleh, tapi itu juga untung-untungan karena produk kita gampang banget sold out. Sombong banget. Berarti itu bisa dipesan bukan pas kita lagi perjalanan kan? Iya. Jadi kalian silahkan naik kereta api, mau kereta apa aja, apa Argo, Bromo, Semua Panoramik, apalah semuanya tuh Itu insya Allah ada produk kita. Kenapa aku nggak pesen ya kemarin ya? Jangan-jangan udah kehabisan. Kalau kakak kan sering naik kereta masih nggak ke Bandung. Kalau aku nggak mesti naik kereta, memang nggak perjalanan sana. Tapi aku cari kafe yang memang ada Yobo Tteokbokki. Di mana itu, spill dong? Ada di Depok. Aku kan sering di Depok. Aku mah anak Depok. Kita ting-ting, ayah rojak, ya kan? Betul. Jadi memang sebelum kita masuk ke tadi kemasan tadi, memang kita jualnya gerobakan nih. Kalian gerobakan yang kita jual franchise kayak gitu. Terus dengan berjalannya waktu dan banyak mitra juga yang udah tutup karena sudah habis masa franchise-nya, kita nggak perpanjang lagi dan kita lebih fokus ke retail. Jadi penjualan yang kemasannya gitu. Ya tadi kemasan tadi alhamdulillah bisa membuat kita terus eksis lah ya. Dan sekarang kita lagi develop satu menu lagi yang sesimpel kita bisa langsung disiram air panas aja kayak masak mie instan itu yang seduh itu. Ya? Iya. Tteokbokki odeng, bahkan ada ramennya juga. Tinggal pakai air anget. Udah bisa langsung. Iya. Karena tadi kita pengen mau dibawa camping, mau dibawa umroh ataupun mau traveling, ya itu bisa banget. Kreatif banget sih Uni. Ini kan kreatif, inovatif Uni ini. Aku mungkin sebelum kita ke bisnisnya pasti ini punya perjalanan ya Uni ya. Aku ada tisu nggak? Ada tisu nggak? Ini mau nangis nih. Oh my god. Karena kita juga kayak perjalanannya. Aduh, Uni. Jadi ini Uni. Aku penasaran. Aku manggilnya Uni ya, Say. Uni itu sebelum menemukan bisnis ini pasti menemukan yang namanya jatuh bangun. Pasti. Itu sudah pasti ya saya gitu. Boleh dong perjalanan ceritanya untuk menggapai di satu titik ini, mungkin awalnya dari mana dulu? Oke. Ya? Nah, udah siap tisu belum? Udah ya? Enggak bercanda. Pakai bercanda. Ini. Bercanda. Beneran dia. Pakai ini ya. Oh, disediain. Oke, enggak bercanda. Enggak, jadi singkat cerita. Harus nangis berarti? Enggak loh. Ini jangan nonton drakor ya. Enggak, aku tuh dulu emang kerja kantoran. Enggak, ini cuma pegang doang. Oh iya. Terus gimana? Aku memang kerja kantoran dulu. Terus aku memang pegang brand and develop produk gitu. Dan satu ketika aku pindah ke satu brand makan Korea di Jakarta, distributor gede lah di Indonesia. Terus banyak belajar di sana. Akhirnya
singkat cerita, saya tuh korban PHK ceritanya. Iya. Pada saat COVID atau? Enggak. Jadi banyak apa namanya hal-hal yang tidak bisa diceritakan gitu. Jadi mengakibatkan saya harus di PHK tersebut. Nah, cewek mana sih yang nggak bete pas di PHK kan? Itu pas di PHK udah nikah apa belum? Udah. Ibu nanya langsung ya. Iya kan kan bingung ya jawabnya ya. Gue kan kalau belum nikah di PHK masih biasa. PHK kan masih biasa. Biasa kalau orang udah berkeluarga itu kan pertimbangannya banyak banget. Itu dia. Itu yang membuat tekanan. Itu gimana? Iya, merasa down, merasa kayak apa ya? Padahal sebelum di kantor ini tuh saya memegang jabatan tertinggi juga di salah satu kantor. Itu saya sebagai GM kan. Terus di PHK lalu saya memberikan diri untuk bangkit itu benar-benar kayak dunia tuh runtuh gitu. Karena gimana caranya saya mau meyakinkan ke teman-teman saya tuh nggak seburuk itu. Itu tahun berapa? Itu tahun 2018. Penyebab PHK itu salah satunya pengurangan karyawan? Bukan. Jadi ada persaingan di dalam perusahaan. Jadi karena saya merasa saya tidak membuat suatu kesalahan, akhirnya saya buktikan yang karya saya ajukan ke atasan saya waktu itu. Lalu saya bikin sendiri satu gerobakan kecil di dekat rumah saya di Grand Depok City. Terus akhirnya ya udah. Awalnya. Dari benar-benar di depan rumah. Enggak. Jadi deket rumah saya bikin satu dan ternyata luar biasa kan. Antusiasnya warga pengen tahu makanan Korea itu seperti apa sih? Karena kalau kita dapetin makanan Korea mahal-mahal ya waktu itu. Betul. Apalagi itu 2018 masih sangat mahal dan porsinya banyak banget, nggak sesuai dengan porsian kita kan. Sedangkan saya analisa tuh dari harga, rasa, porsi semua saya bikin dan akhirnya saya jualan itu, memberanikan diri untuk franchise langsung. Itu di tahun keberapa tuh, bulan keberapa? Langsung di 3 bulan setelah itu kan saya langsung lihat ada demand di sini kan. Saya langsung bikin 4 gerobak lagi yang sama. Lalu saya berikan juga ke teman-teman yang waktu itu banyak yang tidak ada pekerjaan kan. Saya bilang mau nggak bantuin saya buka di depan rumah kamu atau di tempat kamu, saya kasih modal gerobak dan lain-lain. Akhirnya berjalan dan bantu awareness juga di situ, memberanikan saya untuk bikin franchise. Bukan franchise, namanya kemitraan. Karena kalau franchise kan 5 tahun dulu punya sertifikasi dan lain-lain. Oh gitu? Iya. Persyaratan franchise harus 5 tahun? Iya. Lalu saya bikin di sana ikut franchise expo dan lumayan. Jadi ada peserta kita atau ada mitra kita yang dari Bengkulu bahkan dari Palembang itu langsung join ke kita. Gitu, ini seorang anak baru yang luar biasa pengalaman. Berapa bulan tadi Kak Irma? 3 bulan 4 bulan. 3 bulan 4 bulan itu mitra langsung. Itu bulan keempat langsung kita ikut franchise expo karena ditawarin sama Avi waktu itu mau ikutan nggak, coba gitu. Di bulan keempat? Bulan keempat. Dengan PD-nya kita daftar. Luar biasa, memang harus berani sih. Iya betul. Irma, ya, benar, dan dapat apresiasi juga karena kita benar-benar baru, pengalaman baru, kita dapat kesempatan speech di panggungnya untuk memperkenalkan produk di franchise expo tersebut gitu. Kak, gila sih ya. Itu doa ampunya dari mana? Masya Allah, pasti dari orang tua tentunya ya. Kirain doa orang yang terzolimi. Oh my god. Kak, 4 bulan itu berapa franchise yang udah didapat? 4 bulan itu 7. Kan saya punya 4 waktu itu, nambah 3. Dan setelah itu juga nggak berhenti di situ karena kita punya database kan. Jadi terus menerus database itu kita follow up dan akhirnya waktu itu sampai kemarin 2021 itu 73 cabang. Kak, itu gila. Kalau kita nggak pernah kepikiran dulu dalam 3-4 bulan tuh bisa punya 7 kemitraan gitu. 7 loh, 4 bulan. Kakak sendiri? Sendiri, alhamdulillah. Dan itu waktu itu menunya berarti topoki? Hanya topoki dan odeng. Oh, cuma topoki ya? Topoki dan odeng. Sekarang kita udah macam-macam menunya, sampai yang tadi saya bilang dikeringin tanpa suhu frozen pun kita lagi develop tuh. Jadi bisa tahan 2 tahun di suhu ruang seperti itu. Insya Allah. Kayak misalnya kayak Indomie lah ya. Aku yang udah aku coba itu yang topoki ya. Pokoknya kalau ke cafe itu aku udah banyak, udah semuanya aku cobain. Terus kemarin aku dapat dari Kak Irma ada odeng sama topoki. Jajangmyeon ada. Kayak gitu. Jadi memang kalau memang Allah sudah meridoi dan Allah kasih kesempatan kita untuk membuktikan sih, insya Allah gitu. Tantangan terberatnya waktu membangun selama 4 bulan ini, 4 bulan dulu ya, kita jangan panjang-panjang ke 5 tahun ya. Yang 4 bulan ini tantangan terberatnya orang pasti mikir, mana mungkin orang Indonesia lokal bisa meng-create satu produk yang otentik Korea saat itu. Benar. Karena kan
kamu juga nggak tahu gimana cara pembuatannya, bener-bener itu otodidak Liana. Masih dulu tuh kayaknya masih belum famous lah ya. Iya, Misalnya 2018 kan. Bahkan saya nggak tahu namanya odeng itu odeng, saya bilangnya kulit tahu gitu. Oh iya. Aja aku tuh baru tahu ya waktu di Lawson itu loh. Itu aku baru tahu loh. Aku juga baru tahu. Tteokbokki kan mungkin udah banyak udah kan familiar di ya. drakor gitu. Iya, alhamdulillah sampai sekarang juga beberapa resto besar minta produk dari kita untuk masuk ke menu mereka, tapi white label seperti itu. Oh, paham. Oh, I see. Gitu. Jadi sebenarnya ya tadi branding gitu ya. Iya, jadi sebenarnya branding dan white label tuh sama-sama mengisi sih sebenarnya di Yobo sendiri. Saling mengisi. Berarti nih Kak Irma, kenapa Kak Irma itu milih tteokbokki? Kenapa? Nah itu tadi hasil dari analisa saya pas lagi di kantor ABC tadi kan. Saya ditantang untuk bagaimana menganalisa dan nge-research gitu. Makanan apa sih yang kira-kira 5 tahun akan berkembang di Indonesia? Iya. Apalagi Korea kan lagi booming banget ya. Betul. Kayaknya sampai sekarang sih Liana. Betul. Ya. Gak pernah ketinggalan Korea mah. Iya, aku dari 2011 aja udah ngefans sama drakor-drakor. Wih. Berapa tuh? Oh ya. Kalau aku. Dan jujurly nih ya Cela, saya sendiri malah nggak nonton drakor loh. Aku juga ya. Iya. Tapi lucu ya yang jualan Korea malah nggak nonton drakor. Tapi sekarang masih nonton. Ya kayaknya udah kebanyakan abis waktu di bisnis say, womanpreneur beda di dapur ya, di dapur produksi tadi kan. Jadi kalau misalnya nonton yang sampai berseri-seri itu kayak aduh capek. Iya, nggak ada waktunya. Capek juga gitu kakak. Luar biasa. Kalian ya kalau mau punya bisnis nggak usah ragu-ragu, kalau punya ide tuh coba langsung berani menjalanin ya. Betul. Kak, kayak gitu kan. Benar, Kadang benar. dari beberapa orang ini kayak pengen jalan, aduh kayaknya ini nggak bisa nih, pasti orang udah banyak yang jualan ini. Betul. Jangan mikirin orang, diri lu sendiri pikirin. Betul. Ya, maksudnya banyak overthinkingnya, mikir ini mikir itu, padahal sebenarnya dijalanin aja. Ya, salah satunya juga ini sih. Kalau saya kan sekarang sebagai pendamping UMKM di Depok juga. Wow, iya. Terus juga kendala yang mereka alami adalah salah satunya itu modal. Permodalan. Jadi kita kalau mau UMKM lah ya. Iya, kalau kita mau mulai usaha pasti terbentur di modal. Sebenarnya sih bukan suatu hal yang terlalu harus dipikirin itu. Asal kita bisa kreatif aja gimana. Ya misalnya kita bisa di reseller dengan cara titip jual. Itu bisa. Nanti ketika kita udah kekumpul modalnya baru kita bisa bikin usaha yang sesuai dengan apa yang kita mau. Seperti itu ya sih, yang penting itu adalah kemauan. Kemauan. Berarti kalau misalnya aku nih nggak punya modal nih tapi pengen jualan punya kakak, boleh. Bisa banget. Caranya? Kamu tinggal cari event-event, nanti kita drop barang, kamu tinggal jualan. Nanti gitu? Boleh banget. Soalnya aku lagi mau pameran. Silakan. Aku butuh produk. Nah, silakan bisa dadakan ya. Jangan dadakan. Karena ini launching produk baru aja udah tarik-tarikan dengan beberapa pameran. Oh, misalnya nih, kalian mau bisnis kan? Gini, misalnya tiba-tiba ada event di Kelapa Dua, aku nggak ada modal, Kak. Boleh. Bisa. Kita antar sampai ke lokasi pamerannya. Gitu. Baik banget. Gitu. Jadi baru tahu aku ada cara kayak gini. Jadi nggak ada alasan lagi kita nggak ada modal ya. Jadi selama Liana bisa menganalisa tuh event emang bener bagus dan bakal profit, kita akan support. Oh berarti misalnya di event ini satupun nggak ada yang jual Korea, semua makanan-makanan tradisional ala Jakarta Indonesia kayak gitu. Oh berarti kita bisa punya kesempatan ya. Oh kita ada jatah lapak nih di sini gitu. Iya dibantu. Betul. Ini pertanyaan aku doang ya. Ntar dulu aku karena kan aku beberapa kali pameran nih, Kak Irma. Tapi setiap pameran itu aku tidak dibolehkan ada masak-memasak gitu Kak Irma. Nah kalau Kak Irma kira-kira ada menu nggak tuh yang bisa pameran tapi nggak harus masak? Nah itu tadi, karena tadi permintaannya banyak untuk pameran sampai ke luar negeri juga, saya punya produk yang ramyun tadi plus odeng. Jadi cuma cukup air panas dalam teko listrik, cuma diseduh aja kayak masak pop. Ini berarti memang dari permasalahan langsung jadi solusi. Iya, karena kita harus pelajarin needs customer tadi ya kan. Iya, karena aku banget dapet tawaran pameran tuh pasti selalu nggak dibolehin masak, nggak dibolehin kayak gitu Liana. Kalian udah punya info tentang pameran nggak? Aku banyak. Ada. Oh banyak tenang. Ikut jalan ya nanti ya, kita pamerannya cuan. Buat teman-teman yang mungkin baru mau buka usaha. Benar. Aku coba kasih tahu. IG-nya apa? IG-nya yobo_tteokbokki.id. Udah ada nama IG. Kalau tetap kalian masih mau jualan,
Kelewatan. Iya benar. Kelewatan sih. Sebenarnya kita tuh bisa maju dan bertumbuh itu karena bersinergi sebenarnya. Jadi kalau kolaborasi. Kalau kita individualistis dan cenderung menutup diri itu akan janganlah sulit. kayak gitu. Sekarang kalau udah tahu caranya kayak gini ya jualan lah, cuan. Yang penting kan cuan. Yang penting kalian info rajin-rajin aja cari info di mana eventnya di mana. Gitu. Luar biasa. Kak Irma, mau tanya, bisnis ini sudah berapa lama berjalan? Kalau Yobo sendiri sudah dari 2019 ya? Dari 2019. Berarti udah mau 5 tahun ya? Sudah 5 tahun. Kayaknya bener nggak sih? Coba hitung dulu deh. Benar, 2024 dan 2019. Aku sempat terdengar bisik-bisik indah nih Kak. Bisik-bisik indah. Indahnya indah atau gimana? Kalau bisik-bisik tuh indah. Biasanya kayak aduh menyeramkan ya. Oh ya. Jadi kemarin itu kalau nggak salah aku dengar, ini di luar skrip ya Say. Apa itu? Sempat nih terdengar bahwa Yobo Tteokbokki ini mau IPO. Oh ya. Masya Allah, ngeri woy. Kalian tau kan? Kita aminin aja ya, amin. Ada targetnya? Amin, ada target tentunya pastinya gitu. Pastilah, kayak ya kan banyak ya, maksudnya yang UMKM lokal Betul, kita betul. yang udah IPO tuh banyak Liana. Betul. Maksudnya kalau kita punya temen yang bisa IPO Liana, bangga Turut bangga ya, jangan lupa ntar foto-foto ya. beli sahamnya aja aku. Iya, beli sahamnya. Iya, sebelum beli saham sekarang cari event dulu, beli produknya. Kalau nggak mitra aja langsung. Ya, Tapi boleh. target pasar kakak sendiri siapa aja sih Kak Irma? Nah, target pasar sendiri kita lebih ke middle low. Middle low. Karena kita sebenarnya kita sadari masyarakat Indonesia itu lebih banyak ke strata kehidupan sosial yang the middle to low gitu ya. Dan itu lebih enak jualan ke mereka karena nggak terlalu nggak terlalu banyak persyaratan-persyaratan. Kalau udah kita masuk ke pasar premium itu sangat detail sekali. Apakah ini menggunakan bahan begini? Apakah nanti komposisi garam dan gulanya misalnya? Nah, itu akan lebih ribet. Iya, betul. Dan itu kalau misalnya mau main bisnis lebih enak ke marketnya di middle gitu. Lebih enak karena dan lebih mereka cepat. kan kalau yang middle up itu kan mereka lebih picky ya. Iya, betul. Gitu Liana, masalah makanan, ingredients. Tepungnya, apakah ini nanti ada begini, ada itu lebih ribet kan? Karena saya bukan menjual makanan sehat, tapi menjual makanan enak gitu. Berarti bukan berarti nggak sehat ya. Maksudnya kan ya kita kan nggak menimbang dengan seksama tepung pada tepung dan ikan gitu ya. Tapi yang penting itu masih bisa sehat dimakan. Apalagi buat anak-anak juga aman kok. Apalagi kalau middle low ini malah masuk ke daerah-daerah pelosok juga lebih enak, lebih gampang lebih ya. enak, lebih gampang. Daripada yang kayak kita punya bisnis besar-besaran banget, kalau untuk masuk ke daerah tuh agak susah ya. Betul. Tapi malah sebenarnya kalau masalah target kita di middle, yang masyarakat di premium middle up juga nggak untuk kemungkinan untuk bisa mampir ke kita. Terlihat untuk kayak beli iya, jadi tapi itu menjadi second target kita gitu, bukan main target. Masanya kan mereka ngeliat juga, malah ya, ini bagus catchy ya kan. Ya, makanya tapi tadi sebenarnya Kak Irma juga menyasar ke pasar yang pecinta K-pop nggak sih? Banget. Atau maksudnya apakah ada yang di luar itu? Apakah memang khusus K-pop ya gitu kayak kita nih? Terutama saya. Sebenarnya awal berdirinya itu memang K-pop lovers, Korean Wave yang kita sasar. Cuman sering berjalan waktu, jadi semua orang yang nggak Korean Wave juga kayak saya ini suka. Kayak suamiku juga suka banget. Oh ya. Maksudnya kan kalau bapak-bapak kan kenapa kok ya sedih gitu ya? Aduh, salah ya. Maksudnya kayak suami kan dia nggak suka Korea, ya kan? Dia suka Korea tapi suka makanan Korea. Kayak gitu kan. Itu ya betul. Karena kan kita juga di Yobo juga udah mix kolaborasi. Udah meracik resepnya sehingga orang Indonesia juga bisa terima dengan rasanya kayak gitu. Kalau di Indonesia mah semua dicoba kayaknya orang-orang Indonesia ya. Iya. Tapi kan orang Indonesia juga picky juga. Kalau misalnya rasanya di mereka kurang, mereka akan tinggalkan. Kayak paling cuman viralnya sebentar doang, orang penasaran chef itu udah. Dan Yobo ini rasanya itu udah sesuaikan. Ketika kalian makan Yobo, nggak ada aftertaste pahit ketika kalian makan saus gochujang kita gitu. Gochujang tuh dan tanpa pengawet ya. Gitu tanpa pengawet. Emang yang lain biasanya pakai pengawet? Saya nggak bilang seperti itu, Bu. Ya udah, kita tidak usah bicarakan ya. Canda guys, bercanda. Kak Irma, tapi kan sepanjang perjalanan kita membangun bisnis itu nggak selamanya indah. Betul. Pasti ada titik kita kadang jenuh, capek, tekanan dari sana sini yang membuat kita tuh kayak aduh susah banget buat bangkit nih gitu ya kan Irma ya.
ada nggak satu momen yang ibaratnya kakak tuh kayak hampir menyerah gitu dalam membangun bisnis tuh, ada nggak? Kalau hampir menyerah sih ada mungkin ya, tapi saya langsung segera bangkit karena saya pikir di belakang saya ini banyak orang bergantung sama saya. Apa sih penyebabnya Kak Irma? Itu tadi saya merasa saya adalah orang harus terus berdiri karena saya punya tanggung jawab di karyawan-karyawan saya yang bergantung hidupnya sama saya gitu. Jadi ketika saya mau putus asa, saya tidak memikirkan diri sendiri, karena ketika saya mau putus asa, saya memikirkan diri sendiri, yaudah gue resign, berhenti aja, terus gue lamar kerjaan tempat lain, selesai kan. Cuman gitu, tanggung jawab kita di belakang itu yang lebih menjadi semangatnya adalah tanggung jawab tadi. Kita harus memikirkan orang lain yang bergantung sama kita. Emang dulu visi misinya emang ngapain buat kantor? Emang dulu cita-citanya pengen menjadi pengusaha? Sebenarnya nggak kepikiran, itu karena tadi saya bilang karena keterpaksaan. Kalau kata orang Sunda mah bakatku butuh ya. Bakatku butuh apa tuh? Kita berdua orang Sumatera saya juga Sumatera, cuma saya banyak temen orang Sunda aku gitu. Aku tahu cuma hatur nuhun, habis itu udah nggak tahu lagi. Jadi karena kebutuhan tadi, jadi kita terpaksa karena kebutuhan tadi gitu loh. Kebutuhan kita akan kita lihat pengangguran di sekitar kita banyak, maka kita pengen segera mungkin kita menjadi ya minimal nggak mengurangi tapi tidak menambah lah gitu. Karena kalau mengurangi agak susah ya. Iya. Agak susah saya ini, kecuali nanti kalau misalnya sinergi dengan pejabat Depok mungkin bisa ya kali ya. Aduh kayaknya tapi nih setelah aku lihat kakak tuh cocoknya jadi pejabat gitu. Masya Allah. Tapi ada keinginan nggak kira-kira? Coba atau tunggu direkrut kayaknya di luar skrip banyak. Ini banyak di luar skrip banyak di luar skrip. Tapi kalau misalnya nih mungkin di luar bisnis sedikit ya. Apakah kira-kira ini tisu apaan sih? Kira-kira kakak ada keinginan untuk masuk politik? Contohnya kayak pilgub. Perlu dijawab nggak ini? Jawab aja. Kayaknya aku udah tahu. Oh ya, enggak ya. Oh ya. Mudah-mudahan doain aja lah. Tahun ini? Enggak, tahun ini mah enggak. Tahun ini belum? Enggak jadi. Dibangun branding. Mau step by step dari sekarang kita harus Sudah ada yang berani mengajak kakak? Pasti sudah. Ngajak apa nih? Kayak jadi calon wakil wali atau apa gitu. Ini bisa ada pertanyaan lain kan lagi viral sekarang pilgub. Wali kota, bupati, udah ada yang ngajak. Kalian mau ngajak saya nggak? Masalahnya saya belum punya partai. Ya udah kita skip aja nih. Berarti ada keinginan ya. Ya mudah-mudahan ya. Berarti saja. Kan soalnya gini, biasanya orang pembisnis itu kalau sudah masuk ke politik itu lebih dipandang, lebih dilihat juga. Betul. Karena kan dia merintis dari bawah. Betul. Ya mudah-mudahan ya, didoakan saja. Yang penting Yobo-nya tetap eksis dulu sampai karena target saya adalah membawa Yobo ini sampai ke Korea. Jadi internasional. Dibalik, kalau Korea bisa datang ke Indonesia, kita coba datangin Korea dengan sebenarnya basicnya makan Korea dengan cita rasa Indonesia. Dengan khasnya Indonesia gitu. Siapa tahu ada topoki, ada odeng tapi topoki versus rendang mungkin. Iya ya kan, bisa woy ya kan, atau pakai opor ya kan. Ini kalau misalnya ada yang dengar terus nyontek ya silahkan, rezeki udah ada yang ngatur ya Cin. Iya say, kita dulu yang buat. Karena ini resepnya otodidak tuh biasanya lebih kayak dapet, apalagi dianalisis, di riset dulu. Iya betul. Tapi kalau untuk target dari si franchise ini, apakah kakak punya kriteria sendiri yang mau franchise ke kakak? Nah itu dia, kalau misalnya franchise tuh kita lagi godok lagi ada apa ya? Enggak, soalnya enggak bisa aja aku jadi mau bayar jadi franchise. Gitu. Soalnya kalau kasih tahu franchise Exio atau Pakiuhui gitu. Soalnya kalau franchise di depan kita juga ada tempat ya? Boleh. Buat anak-anak ini boleh. Tim kita. Bisa langsung boleh. Soalnya kita tuh lagi develop juga untuk franchise. Jadi makanya saya bilang sekarang tuh lagi tahun-tahunnya bukan sibuk ya. Ya lumayan hektik lah buat saya karena saya develop beberapa produk yang kemasan dan satu lagi saya harus create gimana caranya nih franchise bisa eksis lagi dengan mempelajari produk-produk franchise yang berjamuran sekarang menjual Korean food gitu. Nah kita sekarang lagi wait and see dulu. Kita lagi ATM apa yang kekurangan dari produk yang sudah ada sehingga kita menjadi solusi dari produk-produk tersebut, dan kita udah
siap dengan produk-produk baru yang tentunya akan menjual franchise dengan harga murah dan makanan juga yang nggak ketinggalan kayak gitu. Nanti coba dipantengin di IG-nya, pasti ada tuh update franchise. Kita sudah follow. Aku sebenarnya ini di luar skrip juga nih, mau nanya juga aku. Banyak banget kita. Banyak ya? Enggak sebenarnya kayak kalau Kak Irma tertarik nggak nih kalau untuk kan tadi Korea nih ya, maksudnya lebih ke snack gitu. Kak Irma tertarik nggak tuh? Karena kalau aku ke Lawson itu aku suka beli snack Korea itu loh. Suka nggak Liana? Suka lah. Aku mah apa aja makan. Iya. Nah itu maksudnya ke situ, tertarik nggak? Ini sebenarnya pertanyaannya selangkah lebih maju ya. Sebenarnya udah ada di planning kita seperti itu, dan kita akan coba bikin, tapi basicnya tetap makanan Korea gitu. Tetap Korea. Tetap Korea, dan snack tadi yang bisa dinikmatin kapan aja dan kayak keripik odeng. Emang ada apa ya? Boleh. Nanti kita jangan gara-gara gua nggak tahu ya. Keripiknya topoki. Iya, itu yang itu udah ada. Saya iya kan aku cuma mikir. Iya. Nanti kita tunggu tanggal mainnya ya. Nanti saya floor di sini semua tuh. Kayaknya kalian lapar ya? Aduh, saya kurang topoki nih. Aduh. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak Irma nih. Gimana cara Kak Irma itu sebagai founder menjaga cita rasa Yobo Tteokbokki gitu di setiap outlet? Nah, itu dia. PR terberat dari franchise itu adalah menjaga. Karena kan sama ya, menjaga konsistensi tadi. Padahal kita udah punya SOP, kita udah tuangkan juga di surat kerjasama dan lain-lain. Tapi yang namanya cita rasa itu agak-agak yang paling sulit kita lakukan gitu. Jadi ya sebenarnya kita setiap kali kita ketemu dengan franchise kita tinggal ini aja sih, mengingatkan SOP walaupun kenyataannya itu agak berat. Gitu, itu tantangan terbesar memang sampai saat ini yang belum terjawabkan gitu. Buat di dunia F&B ya. Iya, betul. Jadi kan kita masak itu ada hitungan 3 menit, ngaduknya mesti ke kanan kayak gimana. Kadang ada segini, ada orang yang nggak bisa seduhnya malah gara-gara itu dibilang nggak enak, padahal yang bisa seduh aja enak. Iya, padahal kan itu cuma sesimpel goreng aja. Goreng itu harus 3 menit, apinya begini itu udah ada SOP-nya. Cuman karena tadi lagi penerapan di lapangan, kadang orang mikir udah goreng sama-sama goreng, ternyata enggak seperti itu. Jadi berarti tetap ke mitra-mitranya tetap SOP tadi yang gitu ya, yang kita tegaskan lagi seperti itu. Tapi kan kita nih penasaran juga. Ini sudah mitranya udah banyak, franchise-nya udah rencana mau IPO juga ya kan, kayak ngeri kali. Belum lagi mau launching produk baru. Amin. Boleh lah investor ya. Oh iya, wah. Tapi boleh lah kita spill sedikit nih omsetnya per bulan dari seluruh outlet. Bahaya ini. Ini balik dikejar orang pajak. Ini nggak ada di skrip loh. Nggak ada. Omset Kak Utari sebagai founder ya buat topik itu bisa sampai berapa sih per bulan? Bisa di ratusan eman deh kayaknya. Itu nggak ada di skrip. Nggak ada ya. Coba kita jangan spesifik ya ngomongnya. Kita masih di angka ratusan. Ini tapi ntar boleh di-cut aja nggak sih? Ini boleh. Kayak jangan di-cut, tapi disebut kayak gini, tit gitu. Itu rapat, itu terpanjang tulisannya sama. Dilihat, ditit. Kalian nggak usah penasaran ya? Diedit, say. Kalian juga kalau penasaran langsung hubungin ke Erer ya. Dengerin di radio. Panas. Kayak gini dengerin di radio berisik kali ya. Iya juga ya, Allah Akbar. Ini kita apa sih? Oke, ke behave please. Panas ya. Kipas. Oke, udah. Oke. Gue juga panas nih, ngeri. Ini ada lagi pertanyaan Enggak. Ini apa yang membuat Yobo Tteokbokki ini beda dari yang lainnya? Nah, itu dia. Agak adem pertanyaannya ya. Itu adem. Jadi yang bikin beda adalah pertama karena kita punya jiwa nasionalisme terhadap Indonesia. Sehingga kita menggunakan semua bahan baku dari lokal Indonesia. Oh, dari Indonesia semua. Kerjasama dengan petani lokal, beras, tepung, semua kita pakai lokal. Jadi kita juga beberapa kali dapat vendor, maksudnya dari supplier dari Korea, dan lain kita nggak pakai karena kita memang benar-benar pengen memaksimalkan hasil dari petani lokal kayak gitu. Tuh nasionalis ya. Tepuk tangan guys. Inilah salah satu contoh pengusaha yang memajukan ekonomi Indonesia, yang membangkitkan. Iya, sebagian ada beberapa orang yang pengusaha itu tapi memaju sejahterakan ya, ambil dari impor gitu. Nah, ini salah satu contoh pengusaha yang sukses membangun Indonesia.
menjadi Indonesia Emas. Amin. Ya, keren. Indonesia Emas. Indonesia Emas 2045. Ya, kita pun kayak gitu. Kita pun membantu Indonesia 2045, woi. Untuk lebih digital ya. Iya, aduh. Kenapa senyum-senyum? Iya kan? Iya, emang. Iya, jadi jangan lupa tapi eventnya. Untuk memajukan, siapa tahu bisa langsung ke luar negeri kan kita bawa Aku kalau ada info aku boleh. Aku soalnya banyak siap. Kak aja dong. Aku mewakili. Mungkin abis dari sini kita ngobrol ya. Ini tanggal berapa ya? Di bulan ini ada 2. Cuma ya. aku nggak ambil. Jangan ya bulan itu. ini kita udah kehabisan stok. Baru juga baru mulai udah kehabisan Ini udah tarik-tarikan Cin. Ya, kayak gitu. Kalau aku kayak kepadatan ya udah nggak jadi nggak aku ambil. Ini anak kuliahan, woi kasihan. Bulan depan lah. Oke, aku Ya. cari informasi. Bener ya. Berarti Berarti kita ya? kolaborasi ya. Iya. Kolaborasi, yang megang kasih Yobo tahu aku. dan Yobo ya kan. Nanti di boothnya kita kasih itu aja. iya. Ini loh ngomong bisnis tuh kayak gini enaknya deal. Konkret di podcast. Ini contoh bisnis yang sukses. Amin. Ini contoh bisnis yang sukses, Bener, Say. Lanjut, Say. Kalau pertanyaan selanjutnya tuh kayak Yobo Tteokbokki ini lebih ke otentik Korea atau menyamakan dengan lidah Indonesia? Tadi itu saya udah infokan bahwa kita tetap ngikutin selera Indonesia sih gitu. Tapi keautentikan sini nggak kita Itu idenya dari mana tuh Kak Irma? karena saya nggak suka sebenarnya makanan Korea awalnya. Iya, saya coba dari beberapa resto Korea yang waktu 2018-2019 itu belum terlalu banyak. Jadi benar-benar otentik yang saya rasain tuh porsinya banyak, rasanya juga nggak masuk dan harganya juga mahal ya kan. Iya. Ya Kadang kan? yang udah masuk di minimarket yang ada di Indonesia nih aja udah aku coba beberapa kemasan itu nggak sesuai di lidah aku. Nah itu rata-rata dulu waktu 2018 tetap seperti itu rasanya, yang sausnya terlalu merah dan lain-lain tuh rasanya nggak masuk. Terus saya gimana caranya nge-create waktu itu yang bisa kita terima masuk di lidah kita gitu. Dan alhamdulillah waktu itu kita langsung pas pameran ada beberapa tamu Korea kita invite datang ke gerobak kita. Cicip gitu. Dan dia bilang rasanya mirip sama yang Korea tapi lebih enak ini gitu. Kalian Karena weh. kalau Indonesia Kita punya biasanya videonya lebih loh. Ini ya, Iya. Indonesia tuh lebih apa ya? Tasty. Rempah-rempahnya Lebih berani juga. rasa. Berani- Kalau berani Korea kan bumbu, ya. lebih ke bawang putih dan asem. Nah Iya. itu kita nggak bisa. Kalau di Indonesia rempah-rempahnya. Ya pokoknya lebih Betul, cita rasanya tuh betul. Kalau di lidah tuh nih sampai aku udah Udah nelan kerasa ya? Ya jadi salah deh saya. Aduh, sampai kayak di sini tuh kan ada tuh yang kayak aduh sampai udah di sini tuh loh. Mohon maaf Iya. Ibu. Kayak kuahnya tuh kayak pas disuruh. odeng kayak gitu. Aduh, nyesel banget ini. Aduh, nggak ada di sini, seharusnya ada di sini nanti. Oh iya ya, ya maaf ya. Sponsor kayak Oh boleh itu nanti ya? Yes, Kita bicarakan abis ini Nggak ya. mahal-mahal kok. Nggak iya. mahal gitu ya. Berapa? Di linknya di sini. Ya, gimana sih? ini podcast apa sih ini? Nego-nego lagi di podcast lagi, ya Allah. Maaf ya, Say. Kak Irma Utari Uni. Tips dan motivasi dari kakak untuk UMKM milenial yang baru aja merintis usahanya. Tipsnya dong, Iya, boleh. Tipsnya, sebenarnya tipsnya simple aja, kita berani maju dan selalu berpikir besar. Jadi apapun yang kita alami harus tetap dijalani dan kita selalu berobjektif kita itu akan menjadi perusahaan yang besar nantinya. Jadi kita udah mempersiapkan semuanya dari sekarang, dari nol, dari sebelum kita membangun bisnis gitu. Luar biasa. Berarti memang harus positive thinking, Thinking. terus punya bisnis plan yang bagus Betul, gitu ya. Kak betul, Irma ya. betul. Dari awal ya. Dari awal. Bahkan sebelum bikin perusahaan ini pun saya udah daftarin haki duluan Ya, atas itu nama penting banget. Yobo. Karena saya berpikir nanti produk nama Yobo ini akan diperebutkan dan akan besar gitu. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah saya kemarin dapat beberapa nemuin temuan di beberapa kota di Sumatera dan di Jawa itu pakai logo kita dan pakai gerobakan nama Yobo Tteokbokki. Wow. Sama banget. Iya, dan ketika kita konfirmasi mereka nggak tahu, mereka pikir Yobo Tteokbokki itu artinya bahasa Korea tteokbokki itu Yobo gitu. Lucu banget. Ternyata itu merek. Ternyata itu merek makanya. Itu Kak Irma tuh sempat ngomong ke ownernya itu ya. Iya, jadi iya? tim kita investigasi kita lampirin beberapa bukti logo yang dia pasang di neon box, bahkan kita bilang itu punya kita dan kita kasih tahu sertifikat haki yang kita punya gitu. Akhirnya mereka change apa? Ganti Mereka atau gimana? dengan sadar meminta maaf, bahkan mereka sedia untuk menurunkan Iya, ininya. logo
goalnya itu. Bayangkan kalau misalnya saya tidak berpikir besar saat itu, saya pikir dagang kaki lima aja, nggak usah haki-hakian deh. Sekarang udah akan diperebutkan banyak hal. Itulah menjadi seorang womanpreneur yang smart. Masya Allah, tabarakallah. Karena memang kalau bisnis itu kan memang mulai aja dulu ya Kak Irma, tapi kita harus tetap ada planning. Betul. Ini udah selesai kan? Alhamdulillah. Ini mau tanya. Masya Allah. Kakak, kita ini sudah alhamdulillah. Pokoknya doain aja podcast kasih tahu ini, dan di bawahnya nanti mungkin ada beberapa sukses. Amin. Kita bisa berkolaborasi. Amin. Betul. Sukses bareng. Amin. Ya, Masya Allah ya. Ini kita kalau untuk ini kita udah sama say. Tinggal suksesnya bareng-bareng. Amin. Bersama kasih tahu ya. Bersama kasih tahu. Kita nanti ada jingle terbaru kita launching, dengerin ya episode minggu depan. Kakak Irma, mungkin ini pertanyaan terakhir. Sebenarnya nggak pengen terakhir sih, Kak. Gitu ya. Kayak nggak berasa. Nggak berasa. Masih banyak yang mau ditanya ini nih sebenarnya. Nanti aja lah ya. Episode 2. Oke, masih ada ya. Episode 2 bawa makanan di belakang layar kan. Bisa ya di podcast. Kakak boleh ngomong ke kamera apa yang pengen kakak sampaikan, misalnya kakak pengen mengutarakan perasaan kakak selama di bisnis, atau menyampaikan kayak motivasi buat teman-teman, atau moto kakak sebagai orang yang sukses apa gitu. Boleh disampaikan ke kamera. Kamera ini ya? Iya, yang ini ya. Sahabat kasih tahu semuanya, saya Irma Utari ingin menyampaikan kepada kalian calon business owner ataupun para pelaku usaha yang baru mulai merintis usahanya, terus maju, terus berkembang, jangan takut akan komen dan netizen ya, komentar netizen di luar sana, karena yang tahu kapasitas diri kita dan kemampuan diri kita adalah kita sendiri. Seperti itu. Luar biasa. Karena yang tahu kapasitas dan kemampuan itu diri kita sendiri. Ya. Pokoknya di luar sana yang punya bisnis, ayo kita yakin bangkit untuk bisa lebih maju, lebih grow up ya kalau bahasanya. Dan glow up. Glow up. Tentunya. Mungkin kalau yang ex people dengerin nih belum tahu kan, ownernya kayak gimana sih? Apa nama Instagramnya? Yobo_topoki. Jangan Yobonya, yang kakaknya lah. Orang kan pengen lihat siapa sih. Doang gitu. Harus dikasih tahu ya. Nggak apa-apa. Oh ya, Utari. Nanti ditaruh di sini ya. Di sini. Utari. Kalau yang nggak tahu nonton YouTube-nya, misalnya kasih tahu. Iya, yang lagi denger. Kasih tahu dong. Iya, itu passwordnya. Kasih tahu dong. Kak Irma, Masya Allah, makasih banyak udah mau sharing ceritanya. Sama-sama Liana, Mila. Alhamdulillah kita dapat peluang bisnis baru juga dari Kak Irma. Mungkin kalau sobat kasih tahu mau join tinggal kan tadi udah kan di IG-nya. Alhamdulillah ya, selain kita dapat peluang bisnis baru, kita tahu nih perjalanan Kak Irma untuk menuju suksesnya, belajar dari konsisten dan keyakinannya. Banyak ilmu yang kita dapatkan. Maka dari itu, yuk mulai dari sekarang tuh kita nggak ada peluang, pasti semuanya ada peluangnya Kak Irma ya. Kita banyak belajar hari ini ya. Siapa tahu teman-teman kan mungkin bingung nih mau bisnis apa, apalagi suka Korea gitu. Nah, ini ada peluangnya. Semuanya tuh pasti ada ya. Betul. Luar biasa. Kita tepuk tangan dong. Luar biasa. Oke, teman-teman semuanya, makasih ya yang udah nonton dan dengerin kasih tahu podcast di podcast YouTube-nya dan maupun di X Channel. Semoga dengan adanya sharing-sharing ilmu bisnis ini kita semakin lebih sukses lagi ke depannya. Amin. Dan teman-teman jangan lupa follow Instagram dari Kak Irma Utari. Jangan lupa juga follow Instagram Yobo Topoki, dan pastinya teman-teman wajib subscribe channel YouTube kita. Ya, dikasih tahu official. Dan juga Instagram kita kasih tahu official. Yang dengerin juga follow Instagram X Channel. Terima kasih teman-teman semuanya dan sampai ketemu. Bye. Kakakku sayang.